Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi-pagi buta, Rasdan sudah duduk di atas sajadah, masih mengenakan sarung dan kaos oblong. Di kamar kontrakan sempit itu, hanya ada tikar, satu lemari plastik, dan kompor gas kecil di pojokan dapur. Setelah selesai sholat subuh, dia lanjut membaca wirid dengan suara lirih, sesekali diselingi batuk kecil. Suaranya pelan tapi konsisten, seperti kebiasaan yang sudah terbentuk bertahun-tahun sejak mondok di Jombang dulu. Jam 5 tepat, ia mulai bersiap. Ember besar tempat nasi sudah dicuci semalam. Dandang aluminium berisi kuah bubur ia panaskan di atas kompor. Tangan Rasdan terlatih menuang santan dan kaldu ayam yang sudah direbus sejak kemarin sore. Setelah semuanya siap, ia mulai menyusun lauk-lauk pelengkap, sambal, irisan daun bawang, kecap, dan kerupuk dalam toples besar. Gerobaknya sederhana, sudah usang di beberapa bagian, tapi bersih. Di bagian kaca depan, tulisan bubur ayam Rasdan masih menempel walau sudah pudar. Saat roda dorong bergerak pelan di jalan kampung yang masih lengang, embun pagi masih melekat di rumput dan suara kokokan ayam bersahut-sahutan dari belakang rumah warga. Langganannya sudah hafal jam Rasdan. Di depan sebuah pabrik konveksi kecil, ada ibu-ibu buruh yang sudah menunggu dengan mangkuk masing-masing. Beberapa anak sekolah juga ikut antre sambil sesekali menyapa. "Mas Rasdan, pakai ati amplas 1 ya? Kerupuknya banyakin, Mas." Rasdan hanya senyum dan mengangguk. Tangannya gesit melayani sambil tetap menjaga ucapan. Ia jarang bercanda, tapi juga tak pernah jutek. Pembawaannya kalem, sopan, khas santri yang lama hidup di pondok. Namun, di balik semua itu, hidup Rasdan sebenarnya tidak semudah yang terlihat. 3 bulan lalu, dia sempat jatuh dari motor saat perjalanan pulang habis jualan malam hari. Gerobaknya rengsek, motor rusak parah, dan tabung gas sempat bocor. Untung warga cepat membantu, tapi dari kejadian itu modal dagangnya amblas. Di saat semua orang menolak memberi pinjaman, muncullah Juragan Jumanto, bos ayam potong yang punya kandang besar di ujung kampung. Pria paruh badan dengan perut buncit dan wajah datar itu menawarkan bantuan. 5 juta rupiah tanpa bunga, asal Rasdan tetap ambil pasukan ayam dari dia. Awalnya Rasdan ragu, tapi karena terdesak, ia terima juga tawaran itu. Sejak saat itu, tiap pagi sebelum mulai berdagang, ia selalu mampir ke kandang Jumanto buat ambil ayam potong segar. Harga yang diberikan Jumanto memang lebih murah dari pasar. Tapi entah kenapa, ayam-ayam dari sana terasa aneh. Kadang warnanya pucat, atau matanya masih terbuka meski sudah dipotong. Pagi itu pun sama. Setelah keliling dagang dari pukul 5 sampai 8, Rasdan pulang ke rumah sebentar buat bersih-bersih. Lalu sekitar jam 9, ia naik motornya ke kandang Jumanto. Lokasinya agak di pinggir desa, dekat kebun bambu. Kandangnya besar dan bau amis menyengat langsung menyeruak dari kejauhan. Jumanto sedang duduk di bangku kayu depan kandang sambil merokok. Ia mengenakan kaos singlet dan celana pendek, kakinya disilang, dan pandangannya kosong. "Assalamualaikum Pak Jum," sapa Rasdan sambil membuka pintu pagar kandang. Jumanto hanya melirik sebentar. "Waalaikumsalam, ayammu udah siap? 3 ekor kan?" "Iya Pak, buat 2 hari. Bayarnya belakangan lagi ya?" "Iya, maaf banget Pak, saya belum cukup," kata Rasdan pelan, agak malu. Jumanto tidak menjawab, hanya mendecak pelan dan menyerahkan karung kecil berisi ayam yang sudah dipotong. "Jangan telat terus, saya juga butuh putaran." "Insya Allah Pak, minggu depan saya bayar separuh dulu." Saat hendak pulang, Rasdan sempat melihat ke dalam kandang. Ada ratusan ayam di dalamnya, tapi suasananya hening. Tak seperti kandang ayam biasa yang ramai suara ribut. Di sana, ayam-ayam berdiri diam, saling menatap satu sama lain. Aneh, tapi Rasdan cepat-cepat mengalihkan pandangan dan kembali ke motornya. Sampai rumah, ia langsung bersih-bersih ayam dan mulai masak kuah kaldu untuk esok pagi. Saat menyembelih 1 ayam terakhir, kejadian aneh terjadi. Pisau baru menyentuh leher, tiba-tiba ayam itu menjerit keras. Bukan kokok biasa, tapi jeritan panjang seperti manusia. Rasdan sampai terlompat mundur, jantungnya deg-degan.
Ia melihat ayam itu masih menggeliat meski lehernya sudah hampir putus. Astagfirullah, gumam Rasdan pelan. Setelah beberapa menit, ayam itu akhirnya mati. Tapi suasana rumahnya terasa berat, entah kenapa. Bau amis menyengat padahal baru satu ayam yang disembelih. Rasdan mencoba menenangkan diri, membersihkan bekas darah, dan kembali ke dapur. Malamnya, ia tidur lebih awal karena lelah, tapi tidurnya tidak nyenyak. Sekitar tengah malam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah ladang gelap, dikelilingi suara ayam berkokok dari segala arah. Di hadapannya, berdiri sesosok makhluk tinggi besar. Tubuhnya bulu hitam lebat, kepalanya kepala ayam dengan mata merah menyala. Makhluk itu membuka paruhnya, mengeluarkan suara berat. Waktumu belum habis, tapi sudah dekat. Rasdan terbangun dengan napas ngos-ngosan, keringat membasahi wajahnya. Ia lihat jam dinding, pukul 2 dini hari. Di luar terdengar suara ayam berkokok satu kali. Ia keluar rumah, melihat ke sekeliling, tapi tak ada apa-apa. Hening. Tanpa pikir panjang, ia ambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia baca wirid dan ayat-ayat pelindung seperti yang dulu diajarkan gurunya di pesantren. Hatinya masih gelisah, tapi perlahan mulai tenang. Dalam hati Rasdan mulai mencurigai, ada yang tidak beres dengan ayam-ayam dari kandang Jumanto. Tapi ia belum tahu harus bagaimana. Hutangnya belum lunas, dan ia tak punya pilihan lain. Dengan perasaan tak enak yang belum hilang, ia menutup hari itu dengan doa. Ia tidak tahu bahwa mimpi itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih gelap. Sudah 3 hari ini gerobak Rasdan mangkal lebih lama dari biasanya. Kalau dulu jam 8 pagi saja buburnya sudah hampir habis, sekarang sampai jam 10 pun masih banyak sisa. Pelanggan yang biasanya ramai, satu persatu mulai menghilang. Anak-anak sekolah yang biasa antre sambil tertawa-tawa, kini tak kelihatan. Ibu-ibu buruh konveksi juga mulai jarang keluar dari pabrik. Hari itu, Rasdan duduk di dekat gerobaknya di depan sebuah warung kosong. Tangannya memegang mangkuk bubur yang ia makan sendiri. Biasanya, sisa terakhir baru ia nikmati kalau semua sudah terjual. Tapi sekarang, ia terpaksa makan supaya tak mubazir. "Mas, buburnya masih?" tanya seorang ibu yang lewat sambil menggendong anak kecil. "Masih, Bu. Mau dibungkusin?" Si ibu mendekat, lalu ragu-ragu. Enggak deh, anak saya lagi diare. Kata tetangga, si Rini kemarin juga muntah-muntah habis makan bubur. Jadi takut." Rasdan langsung diam. Ibu itu buru-buru pamit dan pergi. Itu bukan kali pertama dia dengar kabar begitu. Beberapa pelanggan lama bilang ada yang sakit perut atau demam habis makan buburnya. Tapi ia sudah cek semuanya. Ayamnya dimasak bersih, kuahnya selalu segar, peralatan juga dicuci setiap hari. Tak ada yang aneh secara logika. Sore harinya, Rasdan pulang ke kontrakan dengan sisa dagangan yang cukup banyak. Kuah bubur dibuang, ayam yang belum habis dia simpan buat makan sendiri, dan sisanya dikubur supaya tak mengundang lalat. Ia duduk di tikar, memandangi cat tembok yang mulai mengelupas. Pikiran Rasdan mulai kacau. Kalau begini terus, uang untuk bayar utang ke Jumanto makin jauh dari harapan. Bahkan modal untuk beli beras dan gas minggu depan saja nyaris habis. Ia ingin berhenti ambil ayam dari Jumanto, tapi tak ada penjual lain yang bisa kasih harga murah dengan pembayaran mundur. Malam itu, habis sholat Isya, Rasdan keluar sebentar untuk beli rokok dan air galon di warung dekat musola. Di depan musola, ia bertemu Ustadz Salim, tetangga kontrakan yang tinggal 2 rumah dari tempatnya. "Assalamualaikum, Dan. Kok murung banget?" sapa Ustadz Salim sambil menepuk bahu Rasdan. "Waalaikumsalam, Ustadz. Lagi sepi jualan, nggak tahu kenapa," jawab Rasdan lemas. "Padahal buburmu enak loh, istriku suka beli. Tapi tadi dia cerita tetangganya pada takut beli karena katanya bikin sakit perut." Rasdan langsung diam. Ibu itu buru-buru pamit dan pergi. Itu bukan kali pertama dia dengar kabar begitu. Beberapa pelanggan lama bilang ada yang sakit perut atau demam habis makan buburnya. Tapi ia sudah cek semuanya.
Ayamnya dimasak bersih, kuahnya selalu segar, peralatan juga dicuci setiap hari. Tak ada yang aneh secara logika. Sore harinya, Rasdan pulang ke kontrakan dengan sisa dagangan yang cukup banyak. Kuah bubur dibuang, ayam yang belum habis dia simpan buat makan sendiri, dan sisanya dikubur supaya tak mengundang lalat. Ia duduk di tikar, memandangi cat tembok yang mulai mengelupas. Pikiran Rasdan mulai kacau. Kalau begini terus, uang untuk bayar utang ke Jumanto makin jauh dari harapan. Bahkan modal untuk beli beras dan gas minggu depan saja nyaris habis. Ia ingin berhenti ambil ayam dari Jumanto, tapi tak ada penjual lain yang bisa kasih harga murah dengan pembayaran mundur. Malam itu, habis sholat Isya, Rasdan keluar sebentar untuk beli rokok dan air galon di warung dekat musola. Di depan musola, ia bertemu Ustadz Salim, tetangga kontrakan yang tinggal 2 rumah dari tempatnya. "Assalamualaikum, Dan." "Kok murung banget?" sapa Ustadz Salim sambil menepuk bahu Rasdan. "Waalaikumsalam, Ustadz. Lagi sepi jualan, nggak tahu kenapa," jawab Rasdan lemas. "Padahal buburmu enak loh, istriku suka beli. Tapi tadi dia cerita tetangganya pada takut beli karena katanya bikin sakit perut." Rasdan mengangguk. "Iya, saya juga dengar, Ustadz. Tapi saya nggak ngerti, Ustadz. Semua bahan saya bersih, masaknya juga seperti biasa." Ustadz Salim mengajak Rasdan duduk di bangku kayu depan musola. Angin malam lumayan dingin. "Kamu masih wiridan habis subuh dan isya?" "Masih. Cuma akhir-akhir ini hati saya gelisah terus, Ustadz. Sejak kejadian ayam itu menjerit waktu saya sembelih, sampai mimpi aneh-aneh, saya bingung harus gimana." Ustadz Salim diam sebentar lalu berkata pelan, "Kalau memang hatimu nggak tenang, coba kamu istikharah, minta ditunjukkan petunjuk dari Allah, dan jangan tinggalkan zikirmu. Dunia usaha sekarang kadang nggak cuma soal logika atau kualitas dagangan, Dan. Ada juga yang main hal-hal yang kita nggak lihat." Ucapan itu membuat Rasdan menterenung cukup lama. Ia tahu benar dulu di pondok diajarkan bahwa usaha juga bisa tercampur dengan urusan gaib kalau tak hati-hati. Keesokan harinya, Rasdan tetap berdagang, tapi dengan semangat setengah hati. Ia tidak lagi menawarkan dagangannya dengan senyum seperti biasanya. Beberapa orang masih membeli, tapi lebih banyak yang hanya lewat tanpa menoleh. Saat membuka tutup dandang, entah kenapa kuah bubur tampak lebih keruh daripada biasanya, padahal cara memasaknya sama. Rasdan sempat mencium aroma yang agak asing, tapi ia pikir mungkin hanya karena pikirannya sedang kacau. Di sisi lain, kabar tentang Jumanto makin mencolok. Beberapa warga mulai memperbincangkan bahwa dia baru saja beli mobil Avanza putih dan buka kandang ayam cabang baru di desa sebelah. Tapi anehnya, 2 orang karyawannya yang sudah lama bekerja malah berhenti mendadak. Satu kabarnya sakit keras, satu lagi mendadak pindah kampung tanpa pamit. Ada juga cerita dari tukang antar ayam yang sempat bekerja seminggu di kandang Jumanto. Ia bilang sering lihat ayam-ayam tiba-tiba mati sendiri tanpa sebab. Dan malam hari sering mendengar suara seperti orang mengaji di dalam kandang, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Cerita itu sampai juga ke telinga Rasdan, makin menambah rasa was-was yang belum reda. Ia mulai bertanya-tanya, kenapa usaha Jumanto justru makin besar, sementara dirinya makin terpuruk. Padahal jelas, ia hanya pengutang kecil yang ngambil 3 ekor ayam setiap 2 hari. Malam harinya, seperti sarang Ustadz Salim, Rasdan melakukan sholat istikharah. Doanya panjang, meminta ditunjukkan jalan keluar, dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal, dan dilindungi dari tipu daya orang jahat. Setelah itu, ia duduk diam di tikar membaca zikir pelan sambil menatap lampu bohlam yang menggantung di langit-langit. Jam menunjukkan pukul 2:15 ketika Rasdan baru tertidur. Tapi tak lama, ia terbangun karena mendengar suara aneh dari luar. Bukan suara orang, bukan pula suara kendaraan. Yang terdengar hanya satu kokok ayam, keras, panjang, dan jelas, padahal belum masuk waktu subuh. Ia duduk perlahan dan mengintip dari jendela. Di halaman depan tak ada apa-apa, hanya embun tipis dan angin malam.
Tapi perasaan aneh menjalari tubuhnya. Dada terasa berat seperti ada yang duduk di atasnya. Ia bangkit, mengambil wudhu, dan kembali sholat 2 rakaat. Hatinya masih tak tenang, tapi ia mencoba menenangkan diri dengan bacaan ayat kursi dan surat Al-Ikhlas berulang-ulang. Besok paginya, Rasdan merasa tubuhnya lelah sekali. Tapi ia tetap menyiapkan dagangan, meski kali ini lebih sedikit dari biasanya. Ia mulai berpikir untuk menutup usaha sementara, atau mungkin mencari bahan dari tempat lain. Tapi semua itu butuh uang, dan ia tidak punya cukup. Hari itu, dagangannya sisa lagi. Saat mendorong gerobaknya pulang, ia melewati rumah kosong bekas warung soto Pak Minto. Penjual lama yang dulu juga sering ambil ayam dari Jumanto. Sekarang rumah itu kosong, pintunya digembok, dan cat temboknya mulai mengelupas. Konon katanya, Pak Minto pindah mendadak karena anaknya kerasukan. Tak ada yang tahu kemana perginya. Rasdan mempercepat langkahnya. Dadanya kembali sesak. Ia belum tahu apa yang sebenarnya menimpanya. Tapi satu hal mulai terasa jelas. Ini semua bukan kebetulan. Pagi itu, Rasdan baru saja selesai membersihkan dandang ketika suara gaduh dari gang sebelah membuatnya keluar. Beberapa warga tampak berkerumun di depan warung soto milik Pak Basir, seorang penjual soto yang dulu sering ngobrol dengannya. Warungnya sudah lama tutup, dan sejak sebulan lalu, Pak Basir memang jarang kelihatan. Rasdan ikut mendekat. Dari obrolan warga, ia dengar kalau Pak Basir ditemukan meninggal dunia di dalam warungnya sendiri. Mayatnya sudah membusuk dan baru tercium bau menyengat semalam. Polisi datang, tapi tak banyak yang bisa dilakukan. Katanya Pak Basir meninggal karena serangan jantung, tapi warga yang melihat mayatnya bilang wajahnya seperti ketakutan dan tubuhnya kaku aneh. Yang bikin Rasdan merinding, Pak Basir juga pernah cerita kalau dia punya utang ke Jumanto, bahkan nilainya lebih besar dari utangnya sendiri. Sepulang dari situ, langkah Rasdan berat. Ia tidak bicara apa-apa, tapi hatinya gelisah. Ia masuk ke dapur, membuka ember ayam yang baru dibeli kemarin dari Jumanto dan mencium bau anyir menusuk. Padahal ayamnya belum lewat sehari. Dan biasanya masih bisa disimpan 2 hari asal disimpan dengan benar. Ia cuci daging ayam itu berkali-kali, pakai ayam jeruk nipis dan garam, tapi bau amisnya tetap membekas. Rasdan mulai curiga. Beberapa ayam yang ia belinya belakangan ini memang cepat busuk, dan saat dimasak, kuahnya berubah warna aneh, agak coklat kehijauan. Siang itu, ia tak jadi jualan. Badannya lemas, kepala berat, dan perutnya terasa mual. Ia istirahat di tikar, tapi rasa kantuknya berat sekali. Ketika akhirnya tertidur, mimpi buruk langsung menyergap. Dalam mimpinya, ia berada di kandang ayam besar yang gelap. Bau kotoran ayam menyengat, dan suara kokokan bercampur erangan aneh terdengar dari berbagai arah. Di ujung kandang, ia melihat sesosok makhluk tinggi besar, tubuhnya hitam pekat dengan 2 sayap lebar seperti kelelawar. Tapi yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah kepalanya. Kepala ayam dengan mata merah menyala dan paruh yang meneteskan darah. Makhluk itu mendekat perlahan dan setiap langkahnya membuat lantai kandang berguncang. Rasdan tak bisa bergerak, tubuhnya seperti dibekukan. Saat makhluk itu membuka paruhnya dan mengeluarkan suara seperti teriakan bercampur tawa, Rasdan terbangun sambil megap-megap. Dada Rasdan sesak, peluh membasahi tubuhnya. Ia buru-buru ambil wudhu lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia baca surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas berulang-ulang. Tapi perasaan tidak enak itu masih menempel erat. Beberapa hari berikutnya, Rasdan tetap berusaha jualan. Tapi ayam yang ia olah tetap berbau. Beberapa pelanggan yang coba membeli komplain soal rasa yang aneh. Rasdan tak punya jawaban selain minta maaf dan balik modal seadanya. Di waktu yang sama, pikiran soal utangnya makin menghantui. Sudah hampir masuk hari ke-30 sejak terakhir kali ia ambil ayam dan belum ada uang masuk cukup untuk melunasi. Malam itu, ia duduk di depan gerobaknya sambil menghitung recehan.
Jumlahnya bahkan belum sampai 200.000. Sedangkan utangnya ke Jumanto masih 3 juta lebih. Ia tak tahu harus cari kemana. Saat sedang bengong, seorang pelanggan lamanya datang. Kakek-kakek berpakaian lusuh, biasa beli bubur polos tanpa suiran ayam. Ia duduk di bangku pendek, menatap Rasdan lama sebelum akhirnya buka mulut. "Kamu lelah ya, nak?" tanya si kakek. Rasdan mengangguk pelan. "Iya kek, lagi banyak pikiran." Si kakek menatap ke langit. "Saya dulu pernah ngalamin kayak kamu. Dulu saya juga dagang, utang ke orang yang salah. Tapi kamu beda, kamu mantan santri, kamu masih punya bekal zikir, jaga itu baik-baik. Orang macam kamu biasanya jadi incaran." Perkataan si kakek membuat jantung Rasdan berdegup cepat. "Incaran apa kek?" tanyanya pelan. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis lalu berkata, "Jangan tinggalkan wiridmu. Kalau kamu terus istiqomah, pertolongan bisa datang dari arah yang gak disangka." Setelah itu, si kakek pergi. Rasdan bahkan tidak sempat bertanya lebih jauh. Malamnya ia kembali bermimpi buruk, tapi kali ini berbeda. Ia kembali melihat makhluk hitam bersayap itu, tapi di sekitarnya ada banyak ayam mengelilinginya. Beberapa ayam itu berjalan tegak seperti manusia dan semuanya menatap ke arahnya. Tiba-tiba, seekor ayam paling besar mendekat dan bersuara, "Waktumu sebentar lagi." Rasdan terbangun dengan keringat dingin. Ia tak bisa tidur sampai subuh. Dalam hatinya ia mulai percaya bahwa ini bukan lagi urusan biasa. Ada sesuatu yang mengincarnya, dan itu semua terkait dengan ayam-ayam dari Jumanto. Pagi harinya, ia tidak jualan. Ia pergi ke rumah Ustadz Salim dan menceritakan semua, termasuk soal mimpi dan ayam yang bau aneh. Ustadz Salim hanya diam sejenak lalu berkata, "Saya sudah curiga dari dulu. Jumanto itu bukan orang biasa, tapi kita nggak bisa sembarang nuduh. Sekarang yang bisa kamu lakukan cuma satu, lunasi utangmu secepatnya dan putus hubungan dengan dia. Kalau bisa, jangan sentuh ayam dari kandangnya." Masalahnya Rasdan tak punya uang, ia bingung harus cari kemana. Pinjam ke teman, saudara, semua sudah ia coba. Hari-hari berikutnya ia makin tertekan. Ia mulai pasang tulisan libur sementara di gerobaknya. Beberapa tetangga mulai bisik-bisik soal Rasdan yang berubah, tapi Rasdan tak peduli. Yang ia pikirkan hanya bagaimana bisa keluar dari lingkaran ini sebelum terlambat. Sementara itu, kabar tentang Jumanto makin aneh. Salah satu anak buahnya dikabarkan hilang, dan warga yang tinggal dekat kandang ayam mengaku sering melihat asap hitam keluar dari dalam kandang di tengah malam. Tapi Jumanto tetap saja kelihatan sehat, bahkan makin makmur. Ia terlihat baru beli motor trail dan membangun rumahnya jadi 2 lantai. Semua itu membuat Rasdan makin yakin ada sesuatu yang salah, dan kalau dia tak cepat bertindak, nyawanya bisa jadi tumbal berikutnya. Rasdan tak bisa menunggu lebih lama. Setelah berbicara panjang dengan Ustadz Salim, ia ambil keputusan. Gerobaknya ia tutup total. Alat masaknya dibersihkan dan disimpan di pojok dapur. Pagi itu, hanya dengan membawa 1 tas pakaian, sarung, dan Al-Quran, ia naik bus menuju sebuah desa kecil di lereng Gunung Wilis, tempat pondok lamanya berdiri. Perjalanan itu terasa berat. Kepalanya terus dipenuhi pikiran tentang utang, mimpi buruk, dan sosok ayam hitam yang menghantuinya. Tapi hatinya mantap. Ia tahu hanya tempat itu yang bisa memberinya jawaban. Pondok tempat Rasdan dulu nyantri masih berdiri, meski tak seramai dulu. Santri-santri baru mondar-mandir di halaman, suasana tetap sejuk dan tenang. Ia langsung mencari Mbah Qodir, guru sepuh yang dulu sangat dihormati para santri, termasuk ayah Rasdan semasa hidup. Rumah kayu sederhana di ujung pondok itu masih sama seperti dulu. Wangi kayu bakar dan dupa samar-samar tercium dari dalam. Rasdan mengetuk pintu pelan. Tak lama, pintu dibuka oleh seorang lelaki tua dengan sorban lusuh. Matanya tajam, tapi wajahnya bersahaja. Ia menatap Rasdan sebentar, lalu tersenyum tipis. "Kowe Rasdan, anaknya almarhum Pak Zen?" tanya Mbah Qodir tanpa basa-basi. Rasdan langsung mencium tangan lelaki itu, menunduk dalam-dalam.
Saya datang mohon pertolongan, Mbah. Mbah Qadir hanya mengangguk pelan dan mempersilahkan masuk. Di dalam, suasana rumah sangat sederhana. Hanya ada tikar pandan, rak kitab tua, dan satu lampu minyak di sudut ruangan. Tanpa perlu banyak penjelasan, Mbah Qadir seperti sudah tahu maksud kedatangan Rasdan. Sambil menuangkan air hangat dari teko tanah liat, ia mulai berbicara. Ilmu hitam itu memang sedang marak lagi. Dulu sempat meredup, tapi sekarang orang banyak cari jalan pintas. Salah satunya pesugihan ayam potong. Rasdan mendengarkan dengan serius. Ia tak menyela. Ilmu itu kelihatannya biasa aja, lanjut Mbah Qadir. Beli ayam, potong, jual. Tapi di baliknya ada kontrak tak kasat mata. Siapapun yang ambil ayam dari orang itu dan belum lunas dalam batas waktu tertentu, dianggap jadi bagian dari tumbal. Tumbal yang sah karena dibayar lewat perjanjian gaib. Rasdan menggenggam tangannya kuat-kuat. Berarti saya juga sudah masuk dalam lingkaran itu, Mbah. Mbah Qadir mengangguk pelan. Tapi kamu masih punya peluang keluar, karena kamu masih pegang sholat, masih jaga wirid, dan yang paling penting, kamu belum pernah pakai syirik untuk bales. Hari itu, Mbah Qadir memandunya melakukan pembersihan batin. Rasdan diminta mandi dengan air 7 sumur yang dicampur daun bidara. Setelah itu, ia diberi ijazah wirid khusus yang ditulis tangan oleh Mbah Qadir di kertas kuning kusam. Isinya campuran ayat Al-Quran dan doa-doa warisan dari ulama terdahulu. Ini bukan jimat, kata Mbah Qadir tegas. Ini hanya alat. Yang jaga kamu tetap Allah, bukan kertas ini. Rasdan mengangguk mantap. Malamnya, Mbah Qadir mengajak Rasdan duduk di ruangan kecil yang hanya diterangi lampu minyak. Di sana, ia menggelar sajadah, meletakkan mangkuk air putih dan seikat daun kelor. Setelah membacakan doa-doa tertentu, ia duduk bersila, menutup mata, dan mulai berzikir dengan suara lirih namun tegas. Jangan ngomong apa-apa, diem, fokus. Rasdan menurut. Matanya ikut terpejam, meski dadanya terasa berat. Sekitar 15 menit berlalu, lalu Mbah Qadir mendesah pelan. Wujudnya kelihatan. Rasdan membuka mata. Ia melihat Mbah Qadir menatap kosong ke sudut ruangan. Sosok itu melingkari rumah orang yang kamu bilang, Jumanto. Ia dalam bentuk ayam hitam raksasa, tapi bukan ayam biasa. Kepalanya ganda, ada 3 wajah manusia di lehernya, dan tiap malam ia berjalan dari kandang ke rumah Jumanto. Rasdan menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Itu bukan jin biasa, lanjut Mbah Qadir. Ia nggak akan puas sampai dapat tumbal. Dan sayangnya, kamu salah satu yang sudah ditandain. Hari itu Rasdan tak bisa tidur. Ia hanya memandangi kertas wirid yang ditulis tangan Mbah Qadir. Ia hafalkan bacaan itu diulang-ulang sampai terasa mantap di dada. Besok paginya, Mbah Qadir memberinya tasbih kayu dan sebotol kecil air ruqyah. Ia juga berpesan, kalau kamu benar-benar ingin selamat, jangan pernah putus baca wirid itu setelah maghrib dan sebelum subuh. 3 hari ke depan akan jadi masa paling berat. Rasdan pamit pulang ke kota dengan hati yang masih waspada, tapi kini lebih tenang. Ia belum tahu apa yang akan dia hadapi, tapi setidaknya ia punya bekal. Dan yang paling penting, ia tak lagi merasa sendirian. Sesampainya di kontrakan, ia merapikan tempat tidur, membersihkan dapur, dan memusnahkan sisa ayam yang masih tersimpan. Tak peduli meski ia harus rugi, yang penting tak ada lagi sisa dari kandang Jumanto di rumahnya. Malam itu, ia mulai amalan yang diajarkan Mbah Qadir. Duduk di sajadah,
Ia memejamkan mata dan mulai membaca. Dengan perlahan, satu persatu mengisi ruangan dengan lantunan zikir. Tepat pukul 2 dini hari, suara ayam berkokok kembali. Padahal jelas-jelas belum waktu subuh. Tapi kali ini Rasdan tak lari atau takut. Ia lanjutkan bacaannya, kali ini lebih lantang. Ayam itu berkokok keras, seperti menjerit. Tapi setelah itu, sunyi. Di luar, angin malam bertiup kencang. Tapi di dalam, hanya ada satu hal, keyakinan yang tumbuh perlahan-lahan dalam hati seorang mantan santri. Malam itu hawa di kontrakan Rasdan terasa beda. Udara panas, tapi angin bertiup kencang dari celah jendela yang tak tertutup rapat. Daun pintu berderit pelan, seperti ada yang menarik dari luar. Jam di dinding menunjukkan pukul 00.45. Sebentar lagi malam masuk ke hari ke-40 sejak utangnya pada Jumanto belum dibayar. Rasdan duduk di atas sajadah, tasbih masih tergenggam. Bibirnya terus melafalkan wirid yang diajarkan Mbah Qodir. Suaranya pelan tapi tegas. Peluh membasahi jidatnya, namun ia tak berhenti. Ia tahu malam ini adalah puncaknya. Tiba-tiba lampu ruangan meredup. Suara berdesir terdengar makin keras, seperti ada yang berlari kecil di atap rumah. Lalu sesuatu mulai memanggil namanya dari luar. Rasdan. Suaranya pelan tapi tajam, bukan suara manusia, bukan juga binatang. Suara itu seperti perpaduan antara erangan dan kokokan ayam. Pintu rumah bergetar pelan. Rasdan membuka matanya sejenak, nafasnya terengah, tapi ia lanjutkan zikir. Ia tahu ini bukan waktu untuk panik. Lalu, suara langkah terdengar dari arah dapur. Padahal semua pintu sudah dikunci. Rasdan tak berani menoleh. Ia hanya bisa membaca doa lebih kencang. Suara itu semakin dekat. Rasdan bisa mencium bau amis darah dari balik punggungnya. Dan saat ia menoleh sedikit, sosok itu muncul. Makhluk itu tinggi, badannya hitam legam, kuku panjang seperti sabit, dan kepalanya kepala ayam, tapi dengan sorot mata merah menyala. Lehernya penuh bulu kotor dan di setiap kakinya ada jejak darah. Makhluk itu berdiri di depan pintu kontrakan, menunduk lalu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara kokok keras, namun bukan seperti ayam biasa. Suaranya menggelegar, membuat dinding rumah bergetar. Rasdan menggenggam tasbihnya makin erat dan terus membaca wirid. Tangannya gemetar, tapi mulutnya tetap membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makhluk itu melangkah maju, tapi tiap Rasdan menyebut nama Allah, langkahnya terhenti sebentar. Tapi kemudian, ia kembali menyerbu maju, lebih cepat. Di saat yang sama, di tempat berbeda, Jumanto sedang duduk bersila di dalam ruang belakang rumahnya yang besar. Di depannya ada kuali berisi darah ayam, asap kemenyan mengepur. Lilin merah dinyalakan di 4 penjuru ruangan. Tangannya menggenggam seikat bulu ayam hitam. Ia membaca mantra dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti orang biasa. Datanglah, datangkan kekayaan, ambil tumbal yang belum lunas. Mata Jumanto mendelik dan sesekali tangannya gemetar saat mantra diucapkan. Tapi malam ini ada yang beda. Api lilin di hadapannya berkedip-kedip tak karuan, wangi kemenyan berubah jadi bau anyir dan busuk. Tiba-tiba, ayam-ayam di kandang belakang rumahnya ribut tak karuan. Suara kokokan dan kepakan sayap terdengar keras, seolah semuanya panik. Lalu, ada suara keras seperti sesuatu menerjang kandang. Brak! Salah satu pintu kandang terbuka sendiri. Ayam-ayam keluar berlarian. Tapi bukannya lari ke jalan, mereka malah mengepung rumah Jumanto, berkokok dan mencakar tanah. Jumanto mulai panik. Ia mencoba menyelesaikan ritual, tapi darah di dalam kuali tiba-tiba mendidih dan meluap. Wajahnya terkena cipratan panas dan ia menjerit, "Ah!" Di saat yang sama, sosok ayam hitam yang ada di rumah Rasdan tiba-tiba berhenti. Kepalanya menoleh ke arah barat, ke arah rumah Jumanto. Makhluk itu mengeluarkan suara keras dan kemudian lenyap begitu saja.
Rasdan mendadak jatuh terduduk, nafasnya tak teratur. Tasbih jatuh dari tangannya. Ia sempat melihat pintu depan terbuka sendiri, lalu gelap. Ia pingsan di tempat. Keesokan harinya, Rasdan terbangun dengan kepala berat dan tubuh pegal. Saat melihat sekeliling, ia kaget. Di tembok ruang tengah ada bekas cakaran panjang seperti dari kuku hewan besar. Di lantai, dekat pintu, seekor ayam mati dengan leher patah dan mata melotot. Darahnya membentuk jejak menuju luar rumah. Rasdan pelan-pelan berdiri dan membuka pintu. Di luar, suasana pagi terlihat biasa, namun beberapa tetangga berdiri di depan pagar mereka masing-masing, saling berbisik. Ada yang melihat ke arah rumah Rasdan, ada juga yang melirik ke arah barat. Seorang bapak tua berjalan melewati depan kontrakan Rasdan dan berbisik lirih. Semalam ayam-ayam mengamuk dari rumah Juragan Jumanto. Katanya kandangnya rusak semua. Rasdan hanya mengangguk pelan. Ia menatap langit yang mulai cerah. Tapi di dalam dadanya ia tahu malam itu adalah malam di mana tumbal gagal diambil. Dan sekarang giliran Jumanto yang harus membayar. Pagi-pagi benar, warga kampung Geger Wetan geger. Kabar cepat menyebar dari mulut ke mulut. Juragan Jumanto ditemukan tewas di kandang ayamnya. Tubuhnya ditemukan salah satu pegawai pengantar ayam yang curiga karena sejak subuh tak ada aktivitas. Padahal biasanya Jumanto sudah keliling telepon untuk kiriman pesanan. Begitu pintu kandang dibuka, bau busuk langsung menyergap. Beberapa ayam masih hidup, tapi terlihat liar. Sebagian lain mati dan membusuk di sudut-sudut kandang. Di tengah ruangan itu, Jumanto tergeletak dalam posisi tengkurap. Wajahnya hancur, kulitnya mengelupas, dan tubuhnya membiru seperti daging ayam basi yang sudah seminggu ditinggal. Petugas datang tak lama setelah warga melapor. Polisi dan ambulan memasuki area kandang, memasang garis kuning, dan membawa tubuh Jumanto ke RSUD. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menyebutkan kemungkinan penyebabnya adalah keracunan gas amonia yang berlebihan dari kotoran ayam yang menumpuk. Tapi warga tak percaya semudah itu. Udah sering masuk kandang, masa baru kali ini mati? Kata Pak Karyo, tetangga belakang kandang. Katanya dia suka main hal-hal aneh, pasti kena balikan. Timpal Bu Jumirah sambil melipat tangan di dada. Sementara itu, nama Rasdan ikut disebut-sebut karena beberapa hari sebelumnya sempat datang mengambil ayam terakhir dari gudang Jumanto. Dua petugas datang ke kontrakan Rasdan sore harinya. Sopan tapi tegas. Pak Rasdan ya, kami dari Polsek, mohon ikut kami sebentar untuk dimintai keterangan, kata salah satu dari mereka. Di kantor polisi, Rasdan duduk dengan tenang. Ia tidak merasa bersalah, tapi jantungnya sempat berdetak lebih cepat. Dalam hati, ia tetap melafalkan doa. Pemeriksaan berlangsung kurang dari 2 jam. Polisi hanya ingin tahu kapan terakhir Rasdan bertemu Jumanto dan apakah sempat mendengar atau melihat sesuatu yang janggal. Saya terakhir ambil ayam 3 hari lalu, Pak. Biasanya ngambil pagi-pagi, waktu itu juga begitu. Nggak ada yang aneh, dia kelihatan biasa aja, kata Rasdan dengan suara pelan. Setelah dicek alibi dan tak ditemukan kejanggalan, Rasdan dipersilahkan pulang. Saat keluar dari kantor polisi, langit terlihat cerah. Rasdan menarik nafas dalam-dalam. Rasanya seperti lepas dari jeratan yang selama ini membayangi. Tapi ia tahu, ini bukan soal lolos atau tidak dari hukum dunia. Kematian Jumanto membuka babak baru bagi Rasdan. Ia memutuskan tak lagi berurusan dengan jalur distribusi ayam yang meragukan. Ia mulai mencari peternak ayam kampung dari desa sebelah. Walau harga lebih mahal, ia merasa lebih tenang. Buburnya kini disiapkan lebih sedikit, tapi perlahan-lahan para pelanggan mulai kembali.
Dari buruh bangunan, tukang ojek, sampai ibu-ibu yang biasa beli untuk anak sekolah. Pagi-pagi, suara dagangannya kembali terdengar. Bubur, bubur ayam, anget. Anak-anak kecil mulai akrab lagi menyapa Rasdan saat lewat depan gang. Pak Bubur, Pak Bubur, seru mereka sambil lari kecil. Di sela kesibukan jualan, Rasdan mulai mengajar ngaji sore hari di langgar kecil dekat kontrakannya. Ia tak memungut bayaran. Anak-anak sekitar yang biasanya menghabiskan sore dengan main gawai, sekarang mulai duduk melingkar membaca Iqra dan Al-Quran bersamanya. Suatu sore, Ustadz Salim mampir sambil membawa segelas kopi. Alhamdulillah, sudah ramai lagi jualannya Dan, kata Ustadz Salim sambil duduk di teras. Iya pelan-pelan Ustadz, tapi saya lebih tenang sekarang. Gak lagi ngoyoh cari untung dari sumber yang gak jelas, jawab Rasdan. Salim mengangguk. Kadang memang jalannya harus muter dulu, tapi kalau hati lurus pasti dikasih jalan keluar. Mereka berdua diam sejenak memandang anak-anak yang tertawa sambil belajar di bawah lampu bohlam tua. Meski begitu, Rasdan tak sepenuhnya merasa bebas. Tiap malam ia tetap menjaga wiridnya. Ia masih ingat jelas malam ke-40 itu. Bekas cakar di tembok rumah memang sudah ia tutup pakai cat putih. Tapi bekas di pikirannya tetap ada. Ia sadar dunia gaib itu nyata, dan orang yang pernah disentuh kegelapan harus tetap waspada meski sudah keluar dari lingkarannya. Suatu malam saat hendak mematikan lampu dapur, Rasdan mendengar suara ayam berkokok. Padahal jam menunjukkan pukul 11 malam. Ia terdiam, lalu perlahan tersenyum getir. Aku gak takut. Asal aku nggak ninggalin yang benar, gumamnya sambil kembali ke kamar dan menutup pintu pelan-pelan. Malam itu, ia tidur nyenyak. Tapi sebelum memejamkan mata, tasbih tetap ia genggam. Karena Rasdan tahu, meski Jumanto sudah tiada, dunia yang dimasukinya dulu tak akan sepenuhnya pergi. 3 tahun berlalu sejak malam kelam yang hampir merenggut nyawa Rasdan. Kini, ia tak lagi keliling dorong gerobak setiap pagi. Di depan rumah kontrakannya yang sudah ia renovasi menjadi rumah semi-permanen, berdirilah sebuah kedai sederhana dengan papan kayu bertuliskan, Bubur Ayam Rasdan, halal dan berkah. Warungnya buka sejak pukul 5 pagi. Pelanggan datang dari berbagai kalangan, buruh bangunan, ibu-ibu pengantar anak sekolah, hingga pegawai kelurahan yang mampir sebelum berangkat kerja. Suasananya ramai tapi damai. Tidak ada lagi aroma anyir dari ayam potong yang aneh. Semua bahan ia olah sendiri. Ayamnya dibeli langsung dari peternak kampung sebelah yang ia kenal baik. Kaldu ia buat malam sebelumnya dan nasi ia kukus pakai kukusan bambu, seperti dulu di pondok. Ia menolak semua tawaran pinjaman, termasuk dari koperasi dan orang-orang yang menawarkan modal cepat. Rasdan tahu, bukan banyaknya uang yang bikin hidup tenang, tapi dari mana uang itu datang. Hidupnya cukup, tak berlebihan, tapi berkah. Dan yang paling penting, ia merasa aman. Tapi ada satu hal yang belum pernah benar-benar pergi. Setiap beberapa minggu sekali, saat ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan dagangan, terdengar suara kokok ayam dari kejauhan. Padahal sejak dulu, tak ada ayam yang ia pelihara, dan rumah-rumah di sekitar pun bukan tipe yang memelihara unggas. Suara itu cuma terdengar sekali, tidak panjang, seperti mengingatkan atau menegur. Awalnya ia sempat was-was. Tapi makin lama ia sudah bisa menerimanya sebagai bagian dari ujian yang tak pernah benar-benar selesai. Kalau kokoknya bikin ingat buat tetap zikir, ya alhamdulillah, ucapnya suatu kali pada Ustadz Salim yang mampir beli bubur. Ia memang tetap menjaga amalan malam, bukan karena takut semata, tapi karena itu cara satu-satunya agar hati tak kotor. Wiwid dan solawat jadi teman tidurnya.
Tasbih kayu warisan Mbah Qadir masih tergantung di dekat rak buku kecil. Kadang, saat malam terlalu hening, pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat-saat ia hampir kehilangan semuanya hanya karena utang kecil dan pilihan supplier ayam yang salah. Ke saat tubuhnya menggigil karena dikuntit makhluk berwajah ayam. Ke saat ia mendengar ayam mengamuk di kandang Jumanto, dan dunia seperti pecah di malam itu. Jumanto kini hanya tinggal cerita. Kandang ayamnya kosong. Rumahnya dijual murah, tapi belum ada yang mau beli. Konon, setiap malam Jumat, suara kokokan keras terdengar dari dalam rumah kosong itu. Kayak ayam mau disembelih, kata warga yang rumahnya bersebelahan. Tapi waktu dicek nggak ada apa-apa, cuma hawa dingin sama bau darah mentah. Tapi Rasdan tak mau urus itu. Baginya, yang penting kini adalah menjaga dirinya, keluarganya, dan usahanya tetap bersih. Sore-sore, setelah warung tutup, Rasdan mengajar anak-anak ngaji. Ia buka kelas kecil gratis di serambi rumah. Anak-anak itu, sebagian besar dari keluarga buruh dan penjual asongan, duduk melingkar sambil ngaji pelan. Rasdan membimbing mereka seperti dulu ia dibimbing Mbah Qadir. Kalau kamu dapat masalah aneh-aneh, jangan cari dukun, jangan cari jalan pintas, wirid, minta tolong sama Allah. Tapi harus yakin, hatimu jangan goyah. Begitu pesan yang sering ia ulangi. Anak-anak itu mungkin belum paham sepenuhnya. Tapi Rasdan tahu, suatu hari nanti kata-kata itu akan bergema di kepala mereka saat dibutuhkan. Dan jika suara ayam itu masih terdengar di subuh buta, Rasdan tak akan panik. Ia hanya akan berdiri di serambi, memandang langit yang masih gelap, lalu menggumam pelan. Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Karena dunia ini memang bukan hanya yang kasat mata, tapi ilmu yang benar akan selalu menang dari kebatilan, selama hati tetap bersih dan tak goyah.